Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Anasania dengan NIM 16014220043. Berikut merupakan analisis film Tari Zaman Par. Tari Zaman Par adalah sebuah film yang memberikan pandangan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disleksia. Melalui kisah Ihsan Awasti, film ini menyoroti betapa seringnya kesalahpahaman dan kurangnya empati terhadap anak-anak dengan kebutuhan belajar khusus dapat menyebabkan mereka merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Dengan kehadiran Ram Shankar Nikum, film ini menunjukkan pentingnya seorang pendidik yang peka dan memahami dalam mendukung dan membimbing anak-anak seperti Ihsan. Nikum tidak hanya membantu Ihsan menemukan kembali semangat dan bakat seninya, tetapi juga mendidik orang tua dan sekolah untuk lebih memahami dan mendukung anak-anak dengan kesulitan belajar. Tari Zaman Par menekankan bahwa setiap anak unik dengan potensi masing-masing dan pentingnya mengakui serta mengembangkan potensi tersebut melalui metode pendidikan yang tepat dan dukungan emosional. Film ini juga menegaskan bahwa kesuksesan dalam mendidik bukan hanya tentang prestasi akademis, tetapi juga tentang pengembangan karakter, kreativitas, dan kepercayaan diri. Tari Zaman Par telah menginspirasi banyak orang untuk lebih memperhatikan dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta mengapresiasi pentingnya peran guru dalam kehidupan siswa. Film ini menjadi pengingat akan pentingnya empati, pemahaman, dan pendekatan yang humanis dalam pendidikan. Analisis mengenai perkembangan kognitif yaitu perbedaan belajar pada Ihsan Awasti dengan anak lainnya. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ihsan Awasti memiliki kemampuan kognitif yang unik karena memiliki kesulitan pada saat kegiatan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Dan Ihsan Awasti memiliki bakat pada bidang seni lukis. Ihsan Awasti memiliki kesulitan belajar yang disebabkan oleh disleksia, yaitu suatu kelainan yang ditandai dengan kesulitan mengenali kata-kata baik, membaca, memahami simbol, serta membedakan huruf sehingga menghambat perkembangan kognitif pada anak yang disebabkan karena ada kelainan dalam neurobiologis. Adanya seorang guru yang sangat kreatif dan juga inovatif sangat membantu Ihsan Awasti pada saat memahami materi pembelajaran di sekolah. Dengan memanfaatkan seni lukis untuk mengajarkan konsep belajar yang awalnya Ihsan Awasti anggap sulit menjadi menyenangkan dan mudah karena adanya pendekatan pembelajaran. Kerjasama yang kuat antara wali kelas, semua guru, kepala sekolah, orang tua, psikolog, dokter anak, serta guru seni. Analisis terkait perkembangan bahasa yaitu kurangnya komunikasi Ihsan Awasti dengan dirinya dan orang lain sehingga terjadi keterbatasan komunikasi seperti mengekspresikan ide, mengekspresikan emosi, dan lainnya. Adanya penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh Ihsan Awasti sehingga dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, dan dengan adanya pendekatan lainnya seperti adanya alat atau metode pembelajaran untuk memperkuat pemahaman Ihsan Awasti. Untuk mempermudah proses belajar anak-anak disleksia, diperlukannya pemahaman terhadap cara belajar mereka. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, agar lebih mudah dimengerti oleh anak-anak penyandang disleksia dalam komunikasi pembelajarannya. Karena keterbatasan komunikasi Ihsan Awasti, seni lukis dapat sangat membantu Ihsan Awasti dalam mengekspresikan dirinya. Dengan salah satu caranya yaitu melukis apa yang sedang dirasakannya. Dengan adanya seni tersebut, Ihsan Awasti dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik. Analisis terkait perkembangan psikososial dan moral. Kesulitan belajar yang dialami Ihsan seperti disleksia menyebabkan rendah diri dan perasaan tidak dihargai, yang berdampak negatif pada perkembangan psikososialnya. Akibatnya, Ihsan mengalami isolasi, kecemasan, dan kurang percaya diri. Anak-anak yang kurang berinteraksi dengan lingkungan sosial cenderung mudah marah dan sulit menyelesaikan konflik dengan orang lain. Film ini juga menunjukkan bagaimana interaksi sosial yang dapat menjadi alat penting dalam perkembangan empati dan solidaritas. Ihsan belajar untuk berempati melalui interaksi dengan teman-teman yang juga mengalami kesulitan belajar, membantu dirinya memahami perjuangan orang lain dan mengembangkan sikap solidaritasnya serta toleransi terhadap perbedaan. Empati yang tumbuh dalam diri Ihsan memainkan peran penting dalam perkembangan pemahaman sosial dan perilaku positifnya. Seiring berjalannya waktu, Ihsan mulai belajar menerima dan menghargai dirinya sendiri, menyadari bahwa keberagaman menunjukkan keberanian dan menjaga integritas. Dukungan emosional yang diberikan oleh guru seninya, Ram Shankar Nikum, sangat krusial dalam proses ini.
Ningrum tidak hanya membantu Ihsan mengatasi kesulitan belajar melalui pendekatan kreatif dan inovatif, tetapi juga memberikan perhatian khusus yang memperkuat kepercayaan diri Ihsan. Pentingnya empati, dukungan emosional, dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi tema sentral dalam film ini, menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif mereka secara holistik. Analisis mengenai pendidikan sekolah menurut teori belajar behavioristik dan kognitif, yaitu perbedaan pendekatan berdampak pada di sekolah pertama, metode pengajaran yang kaku dan hukumannya diterapkan menghambat kemampuan belajar Ihsan. Penyebabnya yaitu rendah diri, kecemasan, dan isolasi. Di sekolah kedua, pendekatannya lebih suportif dan kreatif yang menunjukkan Ihsan untuk mengembangkan bakatnya dalam seni, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun empati serta solidaritas dengan teman-temannya. Pentingnya pendekatan pendidikan yang memperhatikan kebutuhan individu serta dan mendukung perkembangan emosional serta kognitif mereka, pendekatan yang fleksibel, kreatif, dan empatik. Seperti yang diterapkan di sekolah kedua, terbukti lebih efektif dalam membantu anak-anak seperti mencapai potensi penuh mereka. Film ini mengajak para pendidik dan orang tua untuk mengadopsi metode pengajaran yang menghargai keberagaman bakat dan kemampuan, serta menekankan pentingnya dukungan emosional dalam proses belajar. Analisis terkait pendidikan sekolah menurut teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Perbedaan signifikan dalam pendekatan pendidikan di dua sekolah yang berbeda. Di sekolah pertama, teori belajar humanistik tidak diterapkan dengan baik. Lingkungan yang otoriter dan kaku, serta kurangnya dukungan emosional dan perhatian khusus untuk kebutuhan unik Ihsan, membuatnya sulit berkembang dan merasa tertekan. Pendekatan yang berfokus pada persaingan dan hafalan, tanpa interaksi kreatif dan relevansi dengan kehidupan nyata, membuat pembelajaran menjadi abstrak dan sulit dipahami oleh Ihsan. Sebaliknya, di sekolah kedua, pendekatan humanistik diterapkan dengan baik. Guru memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap potensi unik setiap murid, termasuk Ihsan, dengan menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan dan memberikan dukungan emosional yang penuh dengan kasih sayang dan empati. Ihsan merasa aman dan nyaman, yang mengurangi stres dan tekanan yang sebelumnya dialaminya. Pendekatan konstruktivistik yang mendorong interaksi positif antar murid dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata membuat pembelajaran menjadi relevan dan mudah dipahami. Teknik pembelajaran visual dan kegiatan seni juga membantu Ihsan memahami materi dengan lebih baik. Film ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang suportif dan individual, di mana perhatian khusus diberikan kepada murid dengan kebutuhan yang unik. Pendekatan yang menghargai keberagaman kemampuan dan bakat, serta pentingnya dukungan emosional dalam proses belajar, sangat efektif dalam membantu anak-anak seperti Ihsan mencapai potensi penuh mereka. Sekian analisis tentang film Zaman Per dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.